Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kembali kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita jemaat pada hari ini Minggu tanggal 21 November tahun 2021. Dukung terus channel YouTube multimedia GKE Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH serta penetua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKE Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita datang kepada Allah dan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita semua berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 yang akan kita nyanyikan 2 kali. Mulia, mulia namanya. Jemaat, kami silahkan berdiri. Namanya bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus
Maha Kudus, Maha Besar. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita menerima pautum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengangkat nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk pengampunan dosa dan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami diberi kekuatan dan kami dibangunkan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hingga pada saat ini juga kami masih diberi napas kehidupan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas berkat Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kami. Hingga saat ini kami dapat berkumpul dan bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan dosa dan kesalahan kami, serta pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kami, terhadap orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap berada di jalan-Mu yang benar, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kiranya doa kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Bela kehendak-Mu yang jadi senantiasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 dengan perikop perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang di Ursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak berpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari NKB nomor 21, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Ku diberikan kidung baru. Terima kasih.
tibalah saatnya kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, saat ini kami boleh bersyukur kepadamu, kembali kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami percaya atas kasih karunia berkat dan pertolonganmu saja kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan. Terlebih saat ini ketika kami mengikuti ibadah walaupun secara virtual. Tapi biarlah kuasa firman Tuhan boleh senantiasa menguatkan hidup kami, terlebih memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami yang sesuai dengan tuntunan daripada firman-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dimanapun kami berada yang mendengarkan firman Tuhan, boleh senantiasa diberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara jadi kasih di dalam Tuhan, sesuai dengan amanat nas untuk kita pada hari ini, yaitu diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8, di atas perikop salam kepada ketujuh jemaat. Pembacaan firman Tuhan Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dan Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dengan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin untuk setiap pemberitaan dan pembacaan firman Tuhan. Salam ibu bapa, saudara dikasih dalam Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan sekiranya kita dimanapun berada pada saat ini boleh merasakan kesehatan dan kekuatan senantiasa yang datang daripada Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Dan sesuai dalam amanat nas hari ini dan juga tema yang akan diberitakan kepada kita hari ini, tema bulanan Gereja Kalimantan Evangelis, mengasihi Allah sama dengan mengasihi manusia. Ibu bapa saudara yang kekasih Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa dalam hidup kita ada Tuhan Allah yang menuntun kita dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kita hidup di dalam kuasa dan naungannya. Dan oleh kuasa Tuhan itulah kita boleh hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam janji Tuhan, yaitu memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera. Walaupun terkadang kehidupan kita Bapak Ibu Saudara mengalami tantangan, mengalami pergumulan, bahkan juga mengalami sakit dan penyakit. Pergumulan hidup yang kita alami membawa kita mungkin di dalam penderitaan. Tetapi dengan keyakinan kita bahwa Allah kita, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Ia senantiasa mengurapi kehidupan kita. Dan inilah dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, sebagai kekuatan, sebagai pengharapan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan diri dan hidupnya untuk Kristus sebagai sumber juru selamat. Sehingga apapun yang dialami di dalam dunia ini, firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara dikasih dalam Tuhan,
ketika pada saat itu, dalam situasi kondisi saat itu, di mana orang-orang mengalami penderitaan, di mana orang-orang mengalami pergumulan yang hebat, bukan hanya soal kehidupan pribadi, rumah tangga dan seterusnya, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang dialami oleh jemaat pada saat itu. Mereka boleh mengalami pergumulan yang hebat atas kehidupan sosial mereka, di mana hak hidup mereka, di mana kehidupan ketidakberadilan terjadi karena mereka di bawah kuasa penjajahan Romawi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga jemaat merasa gelisah. Bahkan mungkin ada yang beranggapan mereka mengalami penderitaan, tapi ternyata Tuhan meninggalkan mereka, seolah-olah Tuhan tidak memberkati mereka dalam penderitaan itu, seolah Tuhan tidak peduli dengan mereka. Bahkan dengan penderitaan yang mereka alami pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, perjuangan kabar baik diberitakan kepada seluruh penjuru. Bahkan orang-orang banyak yang berkorban baik harta maupun nyawanya. Sehingga ada kalangan yang beranggapan Tuhan di mana, sehingga mereka saat itu menderita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita sebenarnya. Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, ketika jemaat ini menderita, ketika menerima tantangan dan pergumulan hidup seperti apa yang saya katakan tadi, firman Tuhan, wahyu Tuhan hadir dalam kehidupan Yohanes, memberikan kekuatan dan pengharapan. Akulah Yesus Kristus Tuhan yang setia, yang bangkit daripada orang-orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ayat yang keempat itu dikatakan sampai ayat yang kelima. Ibu bapa yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam penderitaan dan pergumulan hidup manusia, di sini Yesus mengatakan dalam pewahyuannya kepada Yohanes bahwa dialah Tuhan Allah yang senantiasa menuntun umatnya. Bahkan kemampuannya, kekuasaannya melebihi apa yang diberikan oleh dunia, melebihi raja-raja yang ada di dalam muka bumi ini. Oleh sebab itu dikatakan, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, melebihi kasih yang ada di dalam dunia ini, yang memberikan nyawa hidup bahkan darahnya untuk pengorbanannya bagi kita. Walaupun kita menderita, walaupun kita harus mengalami pergumulan di dalam dunia ini, tetapi dalam kehidupan kekekalan Ia berikan kepada kita. Memang secara jasmani boleh kita menderita, tetapi secara rohani, roh dan jiwa kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang melindungi. Dan pada akhirnya akan kembali kepada Dia sesuai dengan janjinya. Barang siapa yang mengandalkan Dia, maka ia diselamatkan. Ketika kita mengikuti Tuhan, seperti firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup, memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itu kita yakin, percaya dalam hidup di dalam dunia ini, penderitaan, tantangan, pergumulan, itulah memang ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi kita percaya bahwa hidup kita di dalam Tuhan, dan Tuhan menjadi raja atas hidup kita, dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kalau di dunia ini, baik kebahagiaan, baik penderitaan, pergumulan, semuanya pasti akan berakhir. Semuanya pasti ada batasnya. Tetapi bersama dengan Tuhan, yang ya dan amin itu, kita hidup selama-lamanya di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Pada saatnya di dalam dunia ini pasti ada akhirnya, Ibu Bapak Saudara. Ketika kita boleh menderita, mengalami pergumulan, bahkan sakit dan penyakit, jangan takut untuk terus percaya. Jangan takut untuk setia kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan akan mengakhiri semuanya itu. Karena dunia ini fana, tetapi di dalam Tuhan pasti ada kekekalan. Kenapa? Pada saatnya Tuhan akan datang. Tuhan akan mengetahui mana yang benar-benar setia, mana yang benar-benar hidup yang tulus, lurus di dalam kehidupan, dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu itu.
Dan di dalam Tuhan, Tuhan katakan tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kamu lakukan, ibadahmu, doamu, kesetiaanmu, walaupun kamu harus menderita, menanggung segala sesuatu itu, karena kamu sebagai saksi Kristus, karena kamu adalah anak Tuhan, karena kamu adalah pemikul salib. Tapi yakinlah, hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia yang awal, dia yang akhir. Semuanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita meyakini di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita meyakini hidup kita bahwa memperoleh apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada dalam Dia di hadapan tahtanya. Damai sejahtera menyertai kamu. Luar biasa. Dan inilah dia, hidup orang yang percaya. Hidup orang yang percaya, damai sejahtera bukan berarti dia berkelimpahan, bukan berarti dia harus banyak berkat rezeki, uang, harta dan seterusnya. Tapi damai sejahtera ketika ia mengandalkan diri, hidupnya, menaruh pengharapannya hanya ada di dalam Tuhan kita, yang adalah awal dan yang akhir. Tidak ada yang setelah itu, tidak ada. Hanya ada Tuhan Yesus Kristus, yang aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Tidak ada yang lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tetap teguh, tetap semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan. Hari ini kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Ia pada saatnya nanti akan datang. Ia pada saatnya nanti akan menghakimi. Dia akan datang nanti dengan kuasa dan kebenarannya untuk melihat siapa kita. Apakah kita kedapatan setia atau malah kita memberontak terhadap Dia. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan kita semuanya. Terberkatilah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Baik, mari kita merenungkan firman Tuhan, menghayatinya dalam doa dan syukur dan sepakat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Kami juga berterima kasih atas setiap firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Dan kami boleh dalam setiap kesempatan hidup kami untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, yaitu dengan tetap terus taat setia rindu untuk datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Hari ini kami berdoa, menaikkan sepakat kami bagi kehidupan kami pada masa kini yang mengalami tantangan dan pergumulan, penderitaan yang harus kami alami. Ada bencana banjir di mana-mana, ada tempat di mana kami menderita oleh keadaan pandemi COVID-19. Ada banyak musibah yang mengalami negeri kami saat ini, terutama di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat yang pada saat ini mengalami banjir. Kami mohon Tuhan kuasa dan berkat pertolongan-Mu, sehingga setiap kami yang Tuhan izinkan boleh menderita akibat banjir ini, Tuhan tetap teguhkan, kuatkan iman mereka, tetap mempercayakan Tuhan dalam hidup mereka, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, bahwa kasih karunia Kristus hadir dalam kehidupan mereka, melewati para donatur, orang-orang yang baik hati dan ketulusan hati, membantu menolong mereka dalam situasi kondisi saat ini dalam tertimpa banjir. Tuhan memberkati terutama bagi orang-orang yang mengalami dampak banjir itu. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu memberkati mereka, urapi mereka senantiasa. Terutama biarlah kami semua boleh terus berbagi, saling menguatkan, baik di dalam doa maupun juga pemikiran, bahkan juga dengan harta dan kekayaan yang kami sisihkan untuk menolong, membantu mereka yang sedang berkesusahan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami boleh bersyukur gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis boleh bekerja sama dengan segenap elemen masyarakat, bahkan pemerintah, saling menolong, membantu untuk
meringankan beban orang-orang yang terkena dampak banjir ini. Diberkatilah semuanya Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mereka boleh menyalurkan bantuannya dengan baik. Tuhan memberkati baik yang memberikan donasi, para donatur, orang yang rendah hati, yang telah berjuang baik dengan tenaga, pikiran, bahkan dana yang dimiliki. Tuhan juga memberkati mereka yang terkena dampak banjir ini, sehingga kami boleh bersama-sama sepenanggungan di dalam penderitaan, tapi dengan keyakinan bahwa kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati pemerintah kami dalam setiap perjuangan dalam menolong masyarakat yang terkena dampak bencana, baik bencana alam banjir maupun juga yang terdampak karena pandemi COVID-19. Kadang kami boleh bersyukur saat ini, kami boleh terus dikuatkan, kami terus senantiasa mengikuti protokol kesehatan, terlebih ketika kami mengikuti anjuran pemerintah bersama-sama bergandengan tangan supaya kami menjaga protokol kesehatan yang ketat agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengikuti vaksin. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami percaya semuanya ini adalah dan jalan rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik, sehingga kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih atas kerja keras pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan yang terus memberitakan kabar baik dalam kehidupan dunia ini, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, boleh terus menjadi terang Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan di muka bumi ini, termasuk di dalamnya gereja Kalimantan Evangelis yang terus berjuang dalam melayani secara holistik, baik dalam pelayanan beribadah maupun pelayanan dalam menghadapi bencana alam banjir saat ini, yang secara sosial boleh terus dilayani jemaat-jemaat Tuhan. Diberkatilah gereja Kalimantan Evangelis supaya menjadi saluran berkat dan memberkati setiap orang dimanapun berada. Berkati setiap program kerja dan pelayanan baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort dan majelis jemaat, terutama di wilayah dan pelayanan jemaat GKI Seruyan Hilir, Resort Seruyan Hilir, jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati kami semua, dan juga Tuhan memberkati jemaat kami, bahkan orang-orang yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, diam dan menetap, yang menyaksikan ibadah ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh teguh dalam iman dan pengharapan, meyakini hidup kami adalah milik Tuhan, dan apapun yang kami miliki juga adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan berkehendak, apapun yang kami miliki boleh kami bagikan, boleh kami menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk saling mengasihi seperti kami mengasihi Tuhan dalam kami mengasihi sesama kami manusia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Inilah harapan dan doa dan syukur kami. Urapan-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia dan sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah saat ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengantar persembahan yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Allah telah memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah hari ini.
Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman itu dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Bapa memberkati apa yang akan kami berikan, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berdamai. Janganlah terganggu dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapkan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyikan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.